Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Buat sahabat aku dimanapun berada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Buat yang mengalami sebuah problem atau masalah, segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan ya. Sesuatu ya, nasib yang dia alami setelah nasib yang dia alami setelah menyakiti kamu ya. Kita akan lihat. Ada tebar, ada tue. Itulah filsafat, atau memang bukan filsafat itu ya, selama dunia ini masih berputar memang itu akan berlaku ya. Atau hukum tebar tue lebih terkenal ya, seperti itu ya. Nasib yang dia alami setelah nyakitin kamu ini bisa versa, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading ya. Di sini Gondes melayani personal reading, juga konsultasi, juga coaching, pasti berbayar ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini adalah prediksi ya, kartu tarot sebagai media prediksinya. Buat sahabat aku yang belum subscribe, like, komen ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video ya, update terbaru dari Gondes ya, karena sahabat-sahabat semua adalah semangat Gondes untuk membuat video ya. Oke. Nasib yang dia alami setelah nyakitin kamu. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Nasib yang dia alami setelah menyakitin kamu, di sini ada sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan, mempertimbangkan kembali. Sebuah penyesalan. Ya. Dimana perasaan yang ingin mengalami kembali ya, puncak kebahagiaan seperti yang pernah dialami di masa lalu bersama kamu ya. Ada ketidakpuasan ya, dan ketidakmengertian mengenai emosi yang dikejar itu ya. Kenapa tidak bisa dirasakan lagi, dan emosi ini akan menjadi terus menerus ya, dikejar dengan akibat fatal yang tercapai karena sebuah keputusan yang mungkin enggak nyadar itu tuh nyakitin kamu atau tidak, atau menyakitin hati siapapun ya, maksudnya ini untuk siapapun yang berdiri. Jadi dia akan merasa menyesal, dan terkadang dia itu kayak perasaan ingin mengalami kembali tetapi tidak mungkin karena dia sendiri sudah ngerasa sudah menyakiti seperti itu. Jadi ada penyesalan ya, ada penyesalan. Penyesalan itu datangnya di belakang ya, kalau depan namanya pendaftaran ya. Nasib yang dia alami setelah nyakitin kamu di sini ya, setelah hubungan itu selesai, dia tuh ngerasa kayak ada penyesalan ya, terpikir kadang-kadang ingin mengulangi masa-masa yang lalu bersama kamu ya kadang ya dia kayak mempertimbangkan kembali gitu, tetapi itu hanya sebentuk perasaan gitu aja ya. Akhirnya apa yang dia rasakan itu fatal gitu, penyesalan yang fatal ya. Makanya buat sahabat semua juga, kalau udah apalagi menyangkut perasaan orang, kita lebih baik kalau ingin melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu tuh lebih dipertimbangkan kembali ya. Ada tuh ya, setelah menyelesaikan dari dia jadi labil gitu loh setelah masalah ini ya. Mungkin penyelesaian itu jalan terbaik gitu menurut dia juga
menurut kamu itu sekian lama bersama dia, kamu selalu percaya sama dia, kamu ibaratnya meletakkan hatimu ke dia benar-benar, walaupun terkadang dia cuek sama kamu, terkadang kamu juga patah harapan karena dia terlalu kayak mengabaikan gitu ya. Tapi karena rasa sayangmu yang kuat itu, terkadang kamu merelakan diri sakit gitu loh. Seperti itu. Ini ada sebagian seperti itu ya. Menyesakkan ya, hubungan yang menyesakkan. Dan tiba-tiba mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi di saat kamu sendiri juga belum siap gitu. Tetapi sepanjang perjalanan itu memang terjadi yang namanya hubungan yang toksik gitu ya, yang selalu sakit. Karena kenapa hubungan disebut toksik? Di hubungan ini terlihatnya tuh seperti ini. Bukan prinsip ya. Di sini tidak terlihat prinsip. Si dia mungkin merasa kamu butuhkan atau dia merasa dibutuhkan, seperti itu. Jadi seperti kayak semena-mena. Jadi itu tadi sepanjang perjalanan hubungan ini pun sebetulnya kalau kamu mau jujur ini banyak air mata yang tumpah gitu loh. Ya setiap kamu marah sedikit, sepertinya dia itu justru yang marah dia gitu loh. Padahal kamu cuma mempertanyakan sesuatu yang memang karena kamunya merasa harus bertanya atau minta kepastian atau apapun itu, membuat dia tuh marah besar, kayak orang yang seolah-olah tuh kita yang salah gitu ya, seperti itu. Padahal kamu ketulusan ada di sini ya, kamu rela gitu, memberikan sebuah ketulusan untuk hubungan ini. Nasib yang dia alami setelah nyakitin kamu ya, di sini dia memutuskan hubungan ya. Setelah selesai dia yang ngerasa sebuah penyesalan, labil, seperti itu. Buat sahabat aku semua yang baik hati, jangan sampai kita menyakitin hati karena hati orang ya, karena hukum karma itu ada, hukum tebar tuai itu ada, seperti itu ya. Jangan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nyakitin, apalagi kalau ngomong itu nyakitin perasaan, nggak mikir mentang-mentang dia dibutuhin sama kita gitu ya, mentang-mentang kita cinta banget sama dia, seolah-olah kita ini disepelekan gitu, nggak diperdulikan. Chat gitu balasnya agak lama, kalaupun nggak lama ngerespon tapi pasti marah-marah ya kan, kayak gitu. Four of Swords ya, di sini ada Four of Swords ya. Yang berarti itu melepaskan ini ya, orang itu melepaskan segala kekhawatiran atau kecemasan tentang sesuatu hal karena memang tidak ada lagi gitu ya. Itu perasaan dia sekali merasa seperti itu gitu loh ya, ada kekhawatiran, betulnya sudah tidak ada lagi hubungan antara kamu dan dia gitu ya. Kamu sudah menerima kenyataan kalau dia menyudahi hubungan, bagaimana ya kan, seperti itu. Tapi ini yang akan dia alamin gitu loh, merasa ya terkadang pasrah ya, terkadang dia ingin mencapai lagi sebuah kayak melakukan yang kemarin dia lakukan ke kamu itu menjadi sebuah kebaikan gitu. Intinya penyesalan ya di sini ya. Kelihatannya dia santai, kelihatannya dia itu nggak ada masalah apa-apa. Jangan salah kamu ya, itu ya perasaan yang dia rasakan orang yang menyakiti kamu itu, penyesalan, kekhawatiran, labil ya. Sebetulnya semua ini tuh dipacu oleh karena kesalahpahaman, kalau mungkin dia nggak memahami kamu gitu ya, karena kamu cinta dia belum kali seperti itu ya. Tapi dia selalu mendapatkan dari kamu apa yang dia mau gitu loh ya kan. Jadi kamu tuh kayak mengalah gitu loh iya. Di sini ada pertengkaran yang selalu terjadi, adu argumen, beda prinsip. Dan ini yang jadi wadal ya. Kamu tuh kayak jadi wadal gitu ya. Setiap ngomong apapun tuh jadi kesannya tuh salah di depan dia. Ya.
Ya karena itu, karena memang dia sebetulnya tuh belum sadar bahwa dia tuh cinta sama kamu, atau sadarnya tuh setelah kamu tinggalkan. Dan ini makanya terjadi sebuah penyesalan di sini, penyesalan, terus kekhawatiran, keinginan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada kemarin. Tapi semuanya sudah impossible ya. Apakah kamu mau kembali sama orang ini? Tidak kan? Toxic ini hubungan. Ya. Buka hati buat yang lain. Yang lain banyak. Tapi kamu ingin melihat nasib apa yang dialami setelah nyakitin kamu. Penyesalan terbesar, kekhawatiran, labil, salah paham yang dia berikan ke kamu akan menyiksa diri saya sendiri gitu. Kasihan gak sih? Nggak usah. Gendes kejam ya. Ya ngeselin toh. Kita sudah berikan apa yang dia mau. Kita cuma berharap kata. Ya kalau di WA tuh ya halus, balasnya halus. Ini orang seperti pada masalah kamu kena imbasnya loh. Atau setiap keinginan dia tidak kesampaian, misalkan begini. Ini kita cuma misal ya. Butuh bantuan uang itu, butuh bantuan finansial dari kamu menolak itu, atau nggak ada atau menunda gitu, salah paham, marah, seperti itu yang dia rasakan dulunya, yang mengakibatkan pada titik akhir. Dia pikir kalau dia ngancam putus kamu akan nangis. Mungkin iya, kemarin kamu minta nangis, minta kesempatan lagi. Tetapi ternyata ini orang sudah nyakitin banget, meninggalkan kamu begitu saja. Ya setiap kata ada yang menyakiti hati kamu. Ya ini nasibnya. Ya. Cinta. Sebetulnya ya ini sadarnya dia setelah meninggalkan kamu, terjadi penyesalan. Kenapa? Karena dia setiap mengalami percintaan pun akan berimbas, berending sama seperti yang dia lakukan ke kamu. Karma menjemputnya, dia seperti yang kamu rasakan, diketusin, dicuekin, ya. Nggak dipeduliin, butuhnya apa maksudnya, kalau datangnya tuh kalau butuh, kalau nggak butuh nggak datang. Kalau lagi butuh mah kamu misalkan nggak minta aja, kamu pasti ditawarin, ayo kita jalan-jalan ke sana, ending-endingnya nanti setelah selesai ya udah, aku butuh finansial, mungkin seperti itu. Iya, dia ingin mengawali loh dari awal. Di sini ada konyol memang hubungan ini ya, tapi semua sudah berakhir kan, kamu disakitin ya. Manipulasi Andes sepertinya seperti itu, lebih banyak di situ. Ini orang ini maunya diperhatikan tapi nggak ganti mau memperhatikan. Setelah kamu pergi, sekarang yang terjadi yaitu penyesalan. Kalaupun dia menjalin hubungan cinta pun akan seperti itu ya, kayak dari awal lagi gitu. Kayak kamu dari awal kenal dia pertama baik-baik, kemudian dia bilang cinta, kamu menerima, kemudian mau terhayuannya, kemudian setelah itu kelihatan boroknya ya, kalau butuh datang, kalau nggak butuh ya dia cuek kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Apakah kamu mau seperti itu? Enggak kan? Enggak ya. Kita ambil lagi kabar gembira tentang sesuatu tuh dia tunggu-tunggu, tetapi tidak akan pernah dapat ya di sini ya. Makanya ya segala sesuatu tuh harus berpikir sebelum bertindak agar tidak terjadi sesuatu ya. Di sini ada keraguan sekarang. Jadinya orangnya tuh ragu-ragu kalau mau ingin mendekati atau menjalin sebuah hubungan atau hubungan apapun itu, ragu-ragu ya. Makanya ya sekali lagi aku sarankan, berbaiklah sama orang, positive thinking. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau, tapi bukan berarti harus menyakiti, ya kan, seperti itu. Ini kebanyakan kayak awalnya tuh dia tuh nggak paham. Jadi kayak apa ya?
sombong gitu ya, sombong mentang dibutuhkan gitu, padahal dia tuh nol nol besar, dia tuh nggak ada apa-apa, finansial kosong. Ya, ingin menawarkan cinta dia jadi ragu-ragu, memberikan cinta ke yang lain pun jadi ragu-ragu, ya takut. Kalaupun dia memberikan juga sama, nanti endingnya dia menyesal, nyesek ya, karena diperlakukan seperti itu juga sama pasangannya. Jadi kayak berbalik gitu loh, berbalik gitu. Di sini ada peluang, ya, kayak berbalik gitu, kembali. Siapa yang menanam akan menuai, walaupun nggak menuai siapa orang yang sama melalui orang lain, ya, seperti itu. Jadi hati-hati, ya, hati dalam berucap, dalam bertindak. Doktrin di hati kamu, hukum terbar tuwe tetap berlaku selama dunia bumi seisinya berputar. Kenapa yang kamu lakukan akan berbayar. Apa yang kamu lakukan akan ada bayarannya, atau akan membayar, atau yang kamu tanam itulah yang kamu akan petik. Tapi enggak sih, ada yang lebih bahagia, belum, karena hukum karma itu berlaku tuh selama dunia ini masih berputar, dan bisa cepat bisa lambat gitu loh, seperti itu. Kalau kalian peka pasti merasa gitu. Dia akan diselingkuhin terus, ya, dia akan ada perselingkuhan, akan ada diselingkuhin. Jadi ya nggak diterima, kayak sampingan aja dia itu nanti kalau punya pasangan, jadi sama pasangannya itu diselingkuhin gitu, jadi diabaikan juga kayak ngabaikin kamu, seperti itu, ya. Ya, setiap punya rencana pun sama gitu, lalu ditinggalin, tersiksa, ya. Seberjuang apapun sama, tetap menyesalin, kemudian ingin balik sama kamu tapi tidak mungkin, ya, seperti itu. Dalam semua tindakan ya di sini terjadinya tuh penyesalan, akhirnya dia akan galuh melulu, ya, kayak orang yang apa namanya, ya, menyesal, kayak getunin gitu, kayak kenapa dulu aku berbuat seperti itu. Kalaupun dia akan merubah menjadi lebih baik pun, tapi karma ini akan dia jalanin, ya, akan dia jalanin. Ini bahasanya karma apa nasib sih? Nasib aja ya, nasib yang dia alami setelah nyakitin kamu seperti ini. Dia harus membayar apa yang dia lakukan ke kamu dulu gitu, dan nanti selebihnya akhirnya cuman apa, ya, semacam kayak have fun gitu doang gitu loh, sama orang itu nggak ada yang serius sama dia gitu loh, gitu. Tapi selama mungkin berjalan berapa tahun, itu baru nanti dia kembali menjadi seseorang yang normal, maksudnya sudah menyelesaikan karmanya gitu, ya. Ini ya kan dia alami, ya, orang yang sudah menyakiti kamu. Pergi kondes, jangan, ya, jangan main api, atau jangan main lidah. Kalau memang nggak bisa bicara baik, mending diam. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka, jangan memberi harapan, nggak bagus. Kemudian kamu juga, ya, buat kamu yang merasa disakitin, kalau sudah sekiranya kamu merasakan nggak nyaman sama dia, nyaman deh, aku cinta sama dia des. Tapi kalau cinta itu gini loh sayang, kalau cinta itu nggak harus menumpahkan air mata setiap waktu gitu loh. Sesuatu air mata itu pasti air mata kebahagiaan, itu yang namanya cinta. Kalau air mata nangis karena kamu suka diomongin, dicuekin, kamu lama nunggu nggak balas-balas dianya, dia seolah-olah nggak peduli sama kamu, dan dia datang karena butuh uangmu, setelah itu dia ya kembali lagi ke asal, agak santai, cuek gitu, ya kan, menyakitkan, ya. Ini dia yang akan alami, ditinggal selingkuh, dicuekin, menyesal berkepanjangan, berjuang yang tidak ada akhir, akhirnya galau.
Kalaupun dia punya pasangan cuma sekedar buat fun gitu, kayak sampingan gitu, nggak serius sama dia gitu. Iya kan? Seperti itu. Ini pesan untuk kamu ya. Jadi sahabat aku dimanapun berada, tetaplah berjalan di dalam kebenaran, positive thinking. Kalau sekiranya kamu tersakiti, pergilah, meninggalkan hubungan itu dengan baik-baik pastinya ya. Kita akan buka pesan pertama. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Kemudian cintai dia karena Allah. Ya, ini kamu memang sudah mencintai dia. Kalau kamu masih menerima dia padanya, nanti dia akan balik ke kamu, ya diterima aja, nggak apa-apa. Dia berjodoh denganmu hingga menikah nanti. Ini orang menyesal dan bayar karmanya dulu, kemudian dia baru menyadari di sini kan selesai kan, terus di sini labil, baru dia menyadari setelah dia selesai merasakan apa yang kamu rasakan itu sakit. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan ya. Cintamu dan cintanya bersama suatu saat nanti, tapi tidak di waktu dekat. Dia mungkin kamu yang masih terluka, atau dia mungkin malu untuk mendekati kamu lagi. Tetapi ada kesempatan besar memang di sini kalian akan bersama. Tetapi dia akan melalui rute-rute di mana dia harus membayar selama dia menyakiti kamu. Ya, seperti itu langsung dia mendapatkan sebuah pembelajaran di mana dia harus mengerti bahwa kamu tuh seorang yang tulus, seorang yang mencintai dia tanpa syarat seperti itu. Ya, tetap bertahanlah menjadi orang baik. Tetap bersyukurlah pada Allah atau Tuhanmu ya. Jangan pernah berucap atau melakukan sesuatu hal tindakan yang melukai orang. Ya, karena sakit. Kamu gak mau kan disakitin. Nah, seperti itu. Ya, sahabat aku. Tetap optimis ke depan. Ya, tetap membuka hati buat yang lain. Maksudnya gini, walaupun kamu punya pacar ya, ini yang udah punya pacar. Walaupun kamu punya pacar, tidak harus kamu menutup hati buat yang lain. Bukalah hati buat yang lain. Karena pacar belum tentu bakal suami kan. Pacar belum tentu bakal istri kan. Yang penting kamu itu ngerti posisi kamu sekarang ada pasangan. Tetapi kamu tidak boleh menutup hatimu untuk membuka teman yang lain atau membuka hati untuk yang lain, yaitu menerima pertemanan, silaturahmi atau apapun itu ya. Karena apa? Kita tidak boleh berharap saja sama orang, apalagi yang di dunia ya. Ya, mungkin dia nanti datang buat pembelajaran kamu seperti ini. Mungkin dia sebagai cara motivasi kamu selama bersama dia. Tetapi lebih banyaknya ambil hikmahnya dan ambil pembelajarannya seperti itu. Ya. Oke, sahabat Gandes, Mendestar tentang hati dan jiwa. Nasib yang dialami setelah nyakitin kamu yaitu pertama memang penyesalan, dia ingin mengulangi kembali tapi tidak mungkin ya, karena dia harus mengalami sebuah rute, sebuah karma di mana dia harus membayar. Kalau nanti dipertemukan suatu saat nanti mungkin, itu mungkin, tetapi ada kemungkinan ada 75% deh gitu. Tetapi dia harus melalui hal-hal yang sifatnya membayar sakit kamu gitu ya. Di sini Gondes melihat ada energi Cancer, juga ada energi apalagi Cancer ya. Terus ada energi Aries juga ada di sini. Ada Gemini, juga ada Gemini di sini ya. Kemudian kita lihat lagi ada Taurus ya. Ada Taurus, ada juga Pisces ya. Ada Pisces. Oh ya. Ada Sagittarius. Ya, ada Capricorn. Yang dominan di sini adalah energi Gemini dan energi Libra, juga ada energi Libra, energi Capricorn ya. Di sini dominan besar ya di sini ya. Yang paling besar adalah Libra dan Capricorn ya, seperti itu. Ini bisa resonan bisa tidak. Gemini juga ya.
ini bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasinya di siapa semua. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya, atau konsultasi atau coaching ya, tapi berbayar di sini ya, tidak mahal, tidak sampai 1 juta, tidak sampai 500.000, tidak sampai ya seperti itu. Kamu bisa WA Gondes, nanti press release-nya akan terkirim secara otomatis dan kamu di situ bisa membacanya tentang nominal ya, nggak besar dan Gondes coba untuk uang yang atau mahar yang masuk itu Gondes sisihkan untuk orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, diantaranya seperti itu ya. Oke sobat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran, minimal jadi hiburan. Tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar, berdoalah ya, karena berdoa itu adalah dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan tetap positif thinking pada Allah terutama, atau Tuhanmu ya, karena Allah Maha tahu, Maha sempurna ya. Yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah, tapi yang baik buat Allah kita akan baik untuk kita juga ya. Oke sahabat Gondes, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.